Ya gini, kita kan mengagumi dan mendukung Pak Jokowi itu kan karena karakter-karakter beliau ya, dan juga apa yang dilakukan. Dan menurut gua, kalau memang kita suka dan mau meneruskan apa yang sudah menjadi legasinya Pak Jokowi, ya kita harus memilih penerus yang memang mirip-mirip sama Pak Jokowi. Sebenarnya harusnya ya, kalau kita boleh jujur nih. Iya kan? Iya kan? Iya Karakternya, kedekatan sama rakyat, cara pendekatannya, kerendahan hatinya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, menurut gue, jadi aneh sebenarnya kalau ada orang yang bilang, oke, gue suka sama Jokowi, tapi gue milih Prabowo. Itu satu faktor ya, tapi ada lagi satu faktor lagi. Ini yang harus gue tanya sama Pange. Gue ada orang yang bilang begini, banyak orang yang bilang begini, gue suka banget sama Ganjar, tapi gue menyayangkan dia didukung sama partai itu. Iya kan banyak banget. Dan gue sudah ada sering ditanya kayak gitu. Nah itu. Satu, simpel ya menurut gue. Nah lo sebagai jubir TPN lo counternya gimana? Satu. Lo ketawa. Ganjar itu kan capres. Dan di kertas suara itu, lo bisa nyoblos dia, nyoblos Pak Ganjar, tanpa lo harus nyoblos partai kalau lo emang nggak suka. Kalau emang nggak suka, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Iya. Karena kenapa? Karena walaupun itu diusung oleh partai politik pendukung, tapi dia di situ maju bukan sebagai petugas dari partainya gitu, nggak kayak gitu ini ya sebenarnya pendekatannya ya. Banyak banget yang gitu soalnya. Banyak banget yang kayak gitu, betul. Nah, tapi gue juga bilang gini, oke, kalau lo boleh coba Ganjar, lo nggak suka sama PD Perjuangan, silakan coba yang lain, siapapun yang lo suka. Tapi gue mau nanya dulu, kenapa lo nggak suka sama PD Perjuangan? Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara lo lihat omongan di sosial media. Gitu. Yang di framingnya potongan-potongan. Rata-rata sosial media lah mereka. Atau lo bener-bener pernah ngulik gitu. Gue selalu bilang, lo ngulik dulu deh. Kalau udah lo kulik terus lo nggak suka, ya terserah masing-masing, gue bilang. Bro, gue mau ketawa antara mau ketawa sama mau serius. Tapi ini kayaknya gue mau ketawa-ketawanya sama dia. Karena ada yang mau gue konfirmasi. Wah, seru kayaknya. Nah ini seru nih, karena sama-sama punya teman yang sama. Waduh. Dan gue lihat waktu itu dia sama teman gue asik lari-lari juga sama si rambut putih. Oke, gue paham. Lu tahu kan? Ya. Pangeran Siahaan. Jadi ini cerita lari-lari kalian nih. Aduh. Yang tadi lari berdua jadi lari sendiri-sendiri kan. Bukannya lari bertiga sekarang. Ini makanya ini awal nih. Biasanya kalau di belak-belakan kita langsung aja. Oke. Gue mau tahu ini yang jadi ketumnya lari itu siapa? Sama yang sekjennya itu siapa sih? Ini yang ceritain dong. Lari yang kita bikin kan tahun lalu kan. Langkah Anak Muda Republik Indonesia. Oh iya dong. Gerakan. Oh apa itu? Iya. Itu waktu itu bikin berdua memang. Sama siapa? Sama temen kita juga, sama Samara. Oh oke. Samara tuh ya inilah, Samara tuh ketuanya, gue sekjennya. Oh ketua dia? Ketuanya dia men. Itu kita bikin waktu itu lari ya untuk mensupport Pak Ganjar Pranowo sebagai waktu dibikin kan masih baca pres ya. Masih karena tengah tahun itu bikinnya. Gue tegasin ketuanya dia nih ya. Iya. Terus. Ya udah untuk mensupport Pak Ganjar sebagai capres. Ya udah kita bikin beberapa activity, beberapa gerakan, beberapa events, bikin pernyataan publik juga. Waktu lo bikin lari sama si Samara itu waktu itu si rambut putih udah dideklarasiin belum? Udah dideklarasikan oleh partai. Oh udah ya, 21 April udah lewat itu ya? Udah. Makanya kan gue lihat di TV nih, kayaknya temen gue nih sama si Pahange nih lari-lari apa gitu ya kan? Nah terus? Lari-lari itu sebenarnya beberapa kali doang ikutan lari sih. Oh oke. Iya, tapi karena rambut putih lari kecepatan kita nunggu aja deh. Sempet di Senayan juga kan itu kan? Beberapa kali lah, kita beberapa kali. Gitu. Nah, terus gue lihat lo tiba-tiba sama si Samara bantuin si Ete tuh. Oh, itu kalau nggak salah waktu itu mau jadi ketum PSSI ya. Nah itu betul. Itu sebelumnya kan? Itu sebelumnya. Oh itu sebelum lari, lo bikin lari. Oh, hebat. Itu awal tahun 2023 itu. Kalau yang kita lari-lari itu pasca awal tahun, pertengahan tahun itu. Iya. Nggak tahu. Iya kebetulan waktu itu memang kan Pak Erik mau maju jadi ketum PSSI ya. Iya, kita bantu lah, kita support karena gue juga orang bola kan. Sukses di situ deh. Sukses tuh di situ. Nah terus terakhir bro, gue lihat kok si Pange lari sendiri.
Yang satu lagi ketuanya hilang. Yang ketuanya malah larinya kemana? Jadi Pange tinggal lari sama Ganjar sendirian aja nih. Yang gue lihat malah si Pange ini kok sama si ketumnya itu hadap-hadapan. Si ketumnya itu di sebelahnya. Itu pas di TV itu ya? Ah iya. TV, ya. Lu sebelahnya Masinton, lu ceritain dong. Ya. Ini sebagai gue orang awam kan, ini dari lari kan gue lihat kan, loh kok ini tiba-tiba hadap-hadapan. Itu gimana nge? Iya, waktu itu kan diundang di mana, di TV lah ya, diundang di TV. Catatan demokrasi. Catatan demokrasi untuk ngomongin soal pasca debat keempat itu. Ke debat keempat, gue sama Bang Masinton, sementara dari 01 ada sendiri, dari 02 itu Grace sama Samara. Sama itu, ketum lari itu ya? Ketum lari. Terus? Nah, ya udah kita di situ diskusi lah ya, diskusi soal kayak kemarin gimana itu pasca debat tuh gimana? Gitu. Tunggu. Ada beberapa hal yang kita singgung, etika dan lain sebagainya. Dia ketua lari yang sebenarnya dukung Ganjar, tapi di situ dia 02. 02 men. Ya, udah pakai seragam kembar sama ini. Udah pamit belum itu izin dari ketua pindah-pindah ke sana? Itu gua nggak tahu dah itu. Udah pamit. Lah, sama si sekjen ini udah pamit sama lu gitu. Sama gua. Ya kita dulu ngobrol lah waktu itu ya, ngobrol dan ya gue bilang apa namanya? Oh, lu berarti udah tahu pandangannya dia? Udah. Oh. Ya gue bilang keputusan politik itu kan keputusan masing-masing ya. Maksudnya jalan politik itu nggak bisa digugat gitu, terserah lu aja. Jadi mending Pak Mahfud pamit lo dia. Oh iya. Etikanya gitu. Iya. Tegas kan. Lu bandingin sama Mahfud ya iyalah. Nah, makanya kita bicarain aja etikanya aja gitu. Masa kita harus belajar dari etika. Pak Mahfud itu kan pantesan tuh gue lihat si PKS ada tuh. Siapa Iqbal itu ya? Iqbal. Nah, itu kan dia ceritanya bacain dosa-dosanya si sahabatnya dia. Iya kan? Iya kan? Nah, terus pantesan si Samara itu nggak bisa ngapa-ngapain. Debat pun enggak. Emang jejak digital itu kejam ya? Iya, menurut gue ya, kan pandangan seseorang itu menurut gue sih bisa berubah. Tapi memang kan harus ada konsistensi gitu loh. Itu. Iya kan? Iya kan? Apalagi dia masih muda loh, bro. Ya, kalau soal itu ya. cuman menurut gue ya, lagi-lagi pilihan tuh masing-masing, tapi kan ada apa ya, step by step yang mesti lo ikutin lah. Ya, gitu. Itu yang sebenarnya menarik kita bicarakan gitu, etika bahwa seseorang ya seperti Pak Mahfud, dia bicara bahwa dia terhormat lo diangkat sama Pak Jokowi dan dia makanya dia mau mundur secara terhormat. Sebenarnya itu kan yang bisa kita jadikan contoh kan, gitu. Dan ini kan sayang gitu kalau yang muda-muda pun nggak bisa melihat seperti itu gitu. Karena generasi instan, bener kata Pange, harusnya kan step by step kan. Nah makanya. Nah ini kan nggak usah yang step by step, orang dia dukungnya aja nggak step by step. Kalau bukan anak presiden, apa bisa? Nah kalau kayak gitu, kita ngomong aja nih, anak presiden sebenarnya udah pamit undur diri belum? Gue nggak tahu ya. Kalau menurut lo gimana? Menurut lo lo minum kopi mulu nge? Air bukan kopi nih. Kita berdua dikasih kopi. Diskriminasi terhadap narasumber nih. Hari ini gelasnya baru loh. Gelasnya baru loh. Tapi setahu belum ya? Belum. Hah? Belum. Oh, belum. Belum kan? Belum cabut kan? Siapa? Cawapresnya. Iya. Oh, belum pamit. Kayaknya belum bertemu secara itu makanya. Internal TPN terus pernah bahas begitu nggak sebetulnya? Kalau gue kan sama Erwin kan orang awam nih dari luar. Awam banget. Gue sedih siram nih bentar lagi. Oh di sini boleh. Di sini boleh. Makanya gue taruh dia di tengah. Itu tujuannya. Gimana internal TPN? Soal apa? Bahas si cawapres ini, ya kan? Udah dari PDIP, tapi nih antara mau ngembalin KTA ke Solo kok nggak ngembaliin. Nah itu pernah dibahas nggak di internal gitu? Jadi secara etik dia itu gimana gitu sebenarnya? Ya kalau kita sih ngelihatnya ya, ini dinamika politik Indonesia itu kan lucu-lucu ya. Wah, iya. Lucu-lucu gitu. Banyak yang nggak ada di dalam textbook political science tuh nggak ada sebenarnya. Bener. Nggak ada gitu. Ya apa yang terjadi sekarang juga di kita ya secara makro gitu ya, peta politiknya. Itu mungkin di belahan dunia lain mungkin garuk-garuk kepala ngelihatnya kan. Iya. Garuk-garuk kepala gitu. Bagaimana bisa presiden yang berasal dari partai yang pemenang pemilu berkuasa gitu, lalu begitu ada pemilu lagi itu netral. Tapi apa namanya, anaknya maju dengan capres yang berasal dari partai lainnya. Dan didukung sama dengan partai yang berbeda, bukan dengan partai yang berbeda.
gitu. Sementara partainya dari yang kemarin menang pemilu punya capresnya sendiri, ya kan. Nah, lalu di capres yang satunya lagi diusung oleh partai yang juga bagian dari government, gitu kan. Nah, jadi jelimet kan. Jelimet. Kan. Nah, jadi kan ini kan sebuah dinamika politik yang ya menurut gue sih ini ya unik ya. Unik. Lu perlu berbangga hati nggak punya kayak begitu? Kalau di Konoha mah kita bingung aja garu-garu kepala. Oh, bukan di Konoha sekarang. Konoha udah nggak ada di Indonesia sekarang. Oh, itu lu. Kalau gue sih masih di Konoha. Kalau kata temen gue ya, temen gue yang sering gue kutip di sosial media itu kalau politik itu lebih baik kelahi daripada sekongkol. Wah, itu benar. Cerita dong. Boleh dong cerita dong. Kalau gue percaya gini, gue percaya politik, gue percaya demokrasi itu kan bising ya. Harus bising. Kalau demokrasinya tentram tuh bukan demokrasi namanya kan. Kita 32 tahun udah tentram aja, nggak ada apa-apaan kan. Benar. Gitu. Nah, sehingga kalau mau bising dan mau banyak suara itu harus ada ketidaksetujuan. Harus ada hal yang berlawanan. Biar apa? Biar seimbang. Betul. Biar seimbang. Nah, gue sih melihat apa yang terjadi sekarang ini itu adalah buah dari tidak adanya ketidaksetujuan. Karena semua orang setuju. Akur ya? Akur semuanya. Dan akur-akur itu sebenarnya buat gue pribadi nih ya. Gue dulu ya belajar juga political science. Itu nggak bagus buat demokrasi sebenarnya. Sekarang gue mau tanya, akurnya itu menurut lu ada quote-unquote pemaksaan gitu-gitu nggak? Yang lu lihat deh. Kalau pemaksaan kayak terlalu berat ya, pengkondisian mungkin. Oh, ciptakon ya? Ciptakon. Dia memang belajar politik ya, halus banget gitu ngomongnya. Enggak bakal kena jebakan sama bos kalau nggak jebakan makanya. Soalnya mau bertahu cara-cara gue tahu gue. Aduh, gue lagi nungguin apa? Nanti 5 detik dipotong-potong gue yang beredar viral, dia mana-mana aja. Tahu nggak? Enggak. Aduh. Karena dia punya media juga dia. Paham lah. Paham. Cuman lagi-lagi gue merasa bahwa kita itu kan harusnya punya keseimbangan dalam demokrasi. Karena kalau nggak seimbang menurut gue ya kayak sekarang gitu. Kalau semua orang setuju-setuju aja, ya akhirnya jalan tol kan lempeng gitu. Dan yang bikin jalan tol ini siapa? Bisa lempeng. Ya kita juga sebenarnya yang bikin. Ya kan? Ya kita juga. Jadi menurut gue sih harus bising. Nah, tadi pertanyaan lo soal apa sih? Gue lupa pertanyaan awal apa. Lu kok pengen ketawa sih, Nge? Enggak, soalnya tips pertama jadi politisi itu adalah depan kamera adalah lu jangan pernah jawab apa yang ditanya sama hostnya. Lu udah punya bahan pikiran sendiri, dia tanya apa lo jawabnya itu aja pokoknya. Oh, udah kayak itu debat terakhir tuh hafalan tuh. Makanya itu bagian dari politik. Lo awas ya. Pokoknya ditanya apa jawabannya udah yang penting nggak sama, yang penting. Iya, emang gitu. Kenapa jangan sampai kita ikut gendang permainan hostnya soalnya. Cuman apa? Jangan sampai lo gue tanyain lagi nanti lo begini-begini. Nah, cuman kalau soal yang itu ya, ini bahas dikit yang soal debat kemarin. Gue paham lah soal theatrical gesture gitu ya, menarik. Menurut gue sih menarik gitu. Cuman menurut gue ada yang namanya gimmick, ada yang namanya visual theatrical gitu, ada yang nggak sopan sih. Oke. Gitu. Dan menurut gue kita bisa ngebedain itu, dan beberapa hal kemarin di debat keempat itu banyak yang disrespectful menurut gue, yang harusnya nggak kayak gitu. Nah, jadi menarik ntar untuk lihat di debat berikutnya bakal ada lagi nggak. Ini kan udah debat terakhir nih. Menurut gue semua orang akan naruh. Karena opanya kan nanti yang debat itu tanggal 4 kan opanya. Iya. Bukan cucunya. Iya. Cuman kan tetap aja. Maksud gue kemarin juga opanya juga banyak ini juga kan, punya banyak action juga. Gitu. Itu kan bikin kita amazed juga lihatnya kan. Wah, iya. Iya, gitu. Ada Prof ini, Reza Indragiri, dia tuh 2014 pendukung si Prabowo. 2019 juga. Nah, 2000 ini dia kaget. Karena katanya udah kayak Prabowo tuh berbeda. Iya kan? Yang satu serius, yang satu lagi ya gemar nari. Loh, ini ada apa? Nah, menurut lo, itu memang karena kan kayak Prabowo itu kan udah berkali-kali kayak produk gitu kan. Gagal launching. Nah, ini menurut lo ini apa nih? Apa karena emang cuman strateginya timnya aja? Atau gimana menurut lo? Gemoy-gemoyan gini? Atau AI-an gitu loh? Ya ini kan sebenarnya selama beberapa kali pemilu kan udah pakai style dan karakter yang sama semua ya. Strongman gitu. Strongman kan. Dan nggak laku kan? Dan nggak pernah berhasil gitu. Nah memang ada kecenderungan melihat demografi dari pemilih, masuk juga mayoritas itu kan anak muda ya, 17 sampai 40, itu yang mungkin tidak begitu melihat soal substansi atau soal isi gitu. Dan mungkin juga karakter yang strong itu mungkin nggak beresonansi juga sama mereka. Tapi kan something yang lebih gimmicky, something yang
yang inilah yang bener-bener visual catching gitu ya, itu yang lebih bunyi dan menurut gue itu yang dilakukan dan itu kan udah sukses dilakukan di negara lain. Awalnya kan? Awalnya. Tapi menurut gue itu masih sampai sekarang masih kerasa residunya sih sebenarnya gitu. Memang akhirnya bisa kita debat ya, kayak mau lucu kok jadi serem juga ujung-ujungnya kan? Iya. Tapi itu masih kerasa residunya. Nah, perkara apakah nanti akan di debat terakhirnya akan balik lagi, tiba-tiba gue sih merasa akan demikian ya. Oh ya? Tetap kayak gitu? Akan begitu? Enggak, akan keras lagi. Akan keras. Oh, keras lagi? Karena memang dia begitu kan, nggak bisa. Iya. Dan nanti mungkin masing-masing capresnya akan menunjukkan karakter aslinya sih. Terakhir sih. Ini pas all out. Kalau bola tuh all out. Kalau gue kan MU. Hancur itu orang. Kalau lagi musimnya hancur tuh. Nah, gue bilang gini gue sempat tweet gini juga. Biasanya kalau pertandingan bola nih ya, pertandingan bola biasanya kalau satu tim corner kick itu udah ngirim kiper ke penalti lain bro, itu biasanya tim yang ketinggalan bro. Panik ya? Panik. Karena pengen ngejar gol gitu. Iya kan, tim yang leading tuh nggak pernah bro kayak gitu bro. Ya kan, itu siapa tuh? Apa? Tim yang mana? Ya menurut tuh yang udah ngirim kiper ke daerah lainnya bro. Masih nggak mau ngomong. Dia mah play safe mulu. Iya. Lo berarti dia main-main nggak mungkin dia suruh kiper maju nih, udah tegas nih dia nih. Kan kayak gitu kan. Iya. Kalau lo lagi leading, lo kan udah lo just play the ball. Kalau emang lo bener surveinya itu lo tinggi, ngapain lo kayak begitu gitu kan? Iya, kalem-kalem aja kan. Gue tahu tuh yang ngirim kiper siapa sekarang. Bro, kita cerita ini deh bro, yang lagi kekinian kan sekarang di kampus-kampus nih, wah tiba-tiba deklarasikan kemarin UII, UGM, hari ini banyak kampus. Iya kan? Ada katanya Hasanuddin nyusul. UI udah ya? UI udah loh ini. Dan keras tuh hari ini UI loh. Menurut lo gimana nih? Iya, memang kan harusnya Civitas Akademika ini kan sebagai penjaga bukan cuma ilmu pengetahuan, sebetulnya juga hati nurani rakyat ya. Iya. Gitu memang harusnya bersuara gitu. Karena kalau bukan kaum intelektual yang berani, siapa yang ngomong? Gitu. Dan kita butuh keberanian sekarang sebenarnya dari banyak orang dan keberanian itu kan menular ya. Iya. Jadi lo hanya butuh 1-2 orang aja sebenarnya untuk mulai berani dan pasti akan menular ke yang lain. Dan gue menyambut baik dan sangat mengapresiasi gitu. Ya ada juga yang bilang, kok baru sekarang sih gitu kan. Tapi baru gue mau tanyain itu, banyak kan yang bilang begitu kan? Iya. Nah, menurut gue sebenarnya nggak ada kata terlambat. Kedua, kalau bilang baru sekarang ya berarti keresahannya udah sedemikian memuncak nih bro. Akhirnya semua harus berbicara. Dan harus bersuara. Ya, harus bersuara. Tapi gue bingung loh. Bingung kenapa? Kalau emang bener nih surveinya tinggi, kok ini jokower. Itu kan sebetulnya si jokower itu kan nggak mau milih si Gemoy dan pasangannya. Dia kan cuma mau perintahnya dari si Pak Lurah itu kan. Lu ada himbauan atau apa nggak sih sama jokower? Lu kan jokower banget, gue tahu kan. Kita kan jokower banget. Jokower semua ini sih. Iya. Dia aja gitu sampai tumpah-tumpah men. Gitu. Waktu denger kabar gitu. Iya gini, kita kan mengagumi dan mendukung Pak Jokowi itu kan karena karakter-karakter beliau ya. Dan juga apa yang dilakukan. Dan menurut gua, kalau memang kita suka dan mau meneruskan apa yang sudah menjadi legasinya Pak Jokowi, ya kita harus memilih penerus yang memang mirip-mirip sama Pak Jokowi. Sebenarnya harusnya ya, kalau kita boleh jujur nih. Iya kan? Iya kan? Karakternya, kedekatan sama rakyat, cara pendekatannya, kerendahan hatinya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, menurut gua, jadi aneh sebenarnya kalau ada orang yang bilang, oke, gue suka sama Jokowi, tapi gue milih Prabowo. Itu satu faktor ya, tapi ada lagi satu faktor lagi. Ini yang harus gue tanya sama Pange. Gue ada orang yang bilang begini, banyak orang yang bilang begini. Gue suka banget sama Ganjar, tapi gue menyayangkan dia didukung sama partai itu. Iya kan banyak banget. Dan gue sudah ada ceritanya kayak gitu. Nah itu. Satu simpel ya menurut gue. Nah lo sebagai jubir TPN lo counternya gimana? Satu. Lo ketawa. Ganjar itu kan capres. Dan di kertas suara itu lo bisa nyoblos Pak Ganjar, tanpa lo harus nyoblos partai kalau lo emang nggak suka. Kalau emang nggak suka nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Iya. Karena kenapa? Karena walaupun itu diusung oleh partai politik pendukung, tapi dia di situ maju bukan sebagai petugas dari partainya gitu, nggak kayak gitu ini ya sebenarnya pendekatannya ya. Banyak banget yang gitu soalnya. Banyak banget yang kayak gitu, betul. Nah, tapi gue juga bilang gini, oke kalau lo boleh coba Ganjar, lo nggak suka sama
PD Perjuangan, silakan coba yang lain, siapapun yang lo suka. Tapi gue mau nanya dulu, kenapa lo nggak suka sama PD Perjuangan? Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara lo lihat omongan di sosial media. Gitu. Yang di framingnya potongan-potongan. Rata-rata sosial media lah mereka. Atau lo bener-bener pernah ngulik gitu. Gue selalu bilang lo ngulik dulu deh. Kalau udah lo kulik terus lo nggak suka, ya terserah masing-masing gue bilang. Tapi kan lo harus tahu dong, political party ini nih itu berdirinya dengan dasar apa? Apa yang pernah dilakukan? Apa undang-undang dan kebijakan yang pernah dilakukan gitu. Lo kulik dulu deh semuanya. Baru abis itu lo bisa decide. Kalau ternyata setelah itu lo merasa kayak gue nggak cocok, dia terserah. Tapi kalau lo dengan cepat langsung mengambil keputusan, gue nggak milih Ganjar karena gue nggak suka PDI Perjuangan, itu menurut salah banget. Iya, mengerikan itu sih. Gue sampai kesel, sampai ada bro di WA grup itu tuh, padahal udah tua-tua juga, gue bilang, kalau lu kesel sama Ganjar, tanggal 14 Februari, lo buka kertasnya, lo coblos jidatnya Ganjar, begituin. Gimana menurut lu? Iya benar. Iya kan? Yang penting coblosnya sekali aja. Iya jangan berkali-kali. Iya. Ya, nanti kertasnya gitu. Nah berarti lo emang jawabannya begitu. Berarti ini fakta lo, iya kan? Betul. Dan itu banyak yang nanya ke gue juga. Iya. Banyak yang nanya ke gue juga. Aduh mas sayang, gue suka banget sama si rambut putih si Ganjar. Tapi sayang begitu, gitu ya kan? Banyak juga kayak begitu. Itu menurut gue orang yang ngomong gitu menurut gue tuh mereka nggak mau belajar. Nggak mau baca sebenarnya. Mereka tuh hanya dengar kata orang, mereka lihat atau sosial media. TikTok yang di framing begitu. Dan yang kayak misalnya si Pak Jokowi diadilin yang di kursi begitu, itu kan. Jadi ya pada konteks ceritanya kan belum tentu seperti itu. Ya itu kan hanya narasi-narasi yang entah dari mana muncul. Dan narasi yang udah dibangun lama sih sebenarnya kalau lo mau lihat ya. Ini mungkin udah 2-3 tahun nih fondasinya dibikin nih menurut gue. Oh gitu? Menurut gue sih ya. Kan udah lama ini gue. Kan gue sebagai orang sosial media gue mantau dan ngeliatin nih. Gitu. Lo emang kepo men. Terus ceritain gimana? Ya gue sebagai orang awam pengen tahu. Kenapa lo ngaku awam mulu sih dari tadi? Oh iya emang iya dong. Lo kalau awam gak di sini, men. Lu kelarin urusan berdua dulu, gue ngopi, gue dengerin aja deh. Apa yang terjadi dengan lu berdua sih? Jadi memang terus gini, ketidakpedulian masyarakat terlebih anak muda sama politik itu kan udah lama. Ya. Tapi dulu kan menurut gue tingkat paparan terhadap informasi di sosial media itu menurut gue tidak sekencang sekarang. Emang udah lama, udah ada dari 10 tahun yang lalu. Tapi menurut gue kayaknya sekarang ini para pelaku politik tahu betul, sadar betul bahwa ini benar bisa mempengaruhi behavior politik dari pemilihnya. Nah, tapi biasanya kan itu dilakukan jelang-jelang pencoblosan kan. Nah ini. What if kalau lo lakukan itu 2-3 tahun sebelumnya? Gitu kan. Gitu. Gue selalu bilang gini, yang namanya partai politik incumbent di negara manapun, nggak cuma Indonesia doang, incumbent itu memang biasanya banyak yang nggak suka, pasti. Cuman orang-orang yang iyalah, itu bener tuh. Lo lihat kayak sekarang di Amerika gitu, Democratic Party mimpin kan, wah Demokratnya Joe Biden katro gitu kalau gitu kan. Di UK juga sama gitu, Tory Party berkuasa, Tory Party katro gitu, itu juga sama. Kenapa? Karena memang yang lagi punya power ya mereka gitu kan, yang dapat sorotan mereka. Nah cuman, kalau memang ini disoroti dengan dasar-dasar hal yang emang substansial, menurut gue itu kritik yang membangun gitu. Lagi-lagi gue setuju, demokrasi harus bising. Tapi kalau ini didasarkan dengan sesuatu yang menurut gue trivial dan gimmicky, ya, dalam artian lu cuma tadi secercah potongan sosial media gitu kan, atau framing-framing yang bilang katanya asal bukan banteng misalnya, itu nggak pernah ada penjelasan bro, kenapa asal bukan banteng itu nggak ada penjelasannya. Gitu. Ini kan ditanamkan dengan panjang loh, bro. Jadi menarik malah sekarang kan berkembang asal bukan dua kan, tapi itu punya reason loh. Itu punya reason. Makanya. Dan jelas. Oh yang itu yang 4 itu ya sekarang ya? Ya bukan 4. Salah satu yang paling heboh kan viralnya si Ade Armando entah di acara mana kan. Itu di acara bijak memilih. Gue ada di situ kebetulan. Gue ada di situ. Itu beneran tuh. Cerita dong bahwa ternyata orang itu yang penting kan bukan dua gitu kan ternyata kan. Iya, gue selalu percaya bahwa anak muda Indonesia itu kan tidak buta dan tidak tuli ya. Menurut gue mereka bisa melihat dan bisa mendengar apa yang kejadian gitu. Jadi memang di acara itu gue melihat dukungan yang nyata itu terlihat pada paslon nomor 1 dan nomor 3 di acara itu. Nah sementara yang paling sering ngomongin soal jargon anak muda itu justru yang menurut gue tepuk tangannya paling sedikit di acara itu. Gitu. Dan ini berlaku di banyak tempat sih, bukan cuma di acara itu aja. Gue merasa bahwa ketika lo bilang lo muda, itu nggak bisa cuma sebatas
omongan atau usia aja Benar, sebenarnya. iya. Tapi kan lo merepresentasi nilai-nilai values yang berkaitan sama muda. Ya. Dan itu kita ngomongin soal kejujuran, kita ngomong soal keberanian, kita ngomong soal integritas, inovasi. Dan menurut gua anak muda tuh bisa ngelihat kok yang mudanya itu yang mana gitu ya. Dan yang mana ya. Prosesnya bener-bener ini anak muda banget. Anak muda banget. Iya. Dan kalau dulu tuh yang lo bilang partai yang lo dukung itu prosesnya partai dari yang dukung yang mana nih? bukannya PSI waktu itu kan? Iya kan? Kelarkan lu dulu berdua kan. Dulu. Nah, itu kan punya ketum baru tuh. Prosesnya cepet banget kan. Nah, lo kan sebagai pengamat PSI ini. Nah, menurut lo gimana tuh? Itu anak muda banget nggak? Ya, menurut gua lagi-lagi ya dinamika politik Indonesia lucu satu. Yang kedua, tiap partai itu punya ADART-nya sendiri, Bener. mekanismenya, dan itu dimungkinkan. Oh itu dimungkinkan memang? Proses kayak begitu secepat itu. Dimungkinkan. Nah kayak gue bilang ini kan urusan rumah tangga masing-masing ya. Kebetulan, kebetulan adat istiadatnya memungkinkan gitu. Oh, adat istiadat iya sih. Bener ya. Ya susah bro kalau udah kayak begitu kan. Iya kan. Tapi kan katanya partai paling progresif. Iya. Taunya tapi kayak gitu. konon katanya itu balihonya melebihi anggotanya. Itu gue nggak tahu deh kalau itu. Oh enggak, gue nggak nanya ke lu. Bukan. Ini merasa. Karena dari tadi nih penonton, dari tadi nih gue cuma bilang afirmasi doang. Ya enggak. Ya kalau gitu gini dah, kita suruh dia cerita gitu. Kan lu suka kelilingan juga bro, di daerah-daerah. Yang kita dengar kan setiap acaranya Pak Ganjar tuh, yang datang kan bisa sampai di mana-mana merah atau di mana gitu kan. Ya kita dengar kalau di Jawa Tengah, saya barusan dapat juga ada cerita juga, kok yang datang cuma sedikit-sedikit, apa yang termasuk yang di Surabaya katanya kosong. Yang dikit siapa? O02 itu? Oh iyalah. Ah itu gimana tuh? Benar nggak sebenarnya? Iya, dalam beberapa kalau misal kunjungannya Pak Ganjar, kampanye selalu rame banget gitu. Dan di beberapa titik itu sebenarnya membangkitkan semangat kita sih. Bahwa energi masyarakat itu kan nular gitu dan nggak bisa bohong gitu bro. Jadi kadang-kadang kita lihat pemberitaan di media, gitu, kita lihat report terus kita lihat gitu ya. Makanya, karena gue yakin dia yang ngikut. Kalau kita kan nggak pernah ngikut. Iya. Kalau kita kan cuma pengamat dari jauh ya. Tapi begitu lo ketemu sama masyarakat, sama rakyat lo lihat langsung, itu energinya tuh gila bro. Dan lo langsung bertanya-tanya, masa iya sih gitu kan? Masa iya sih? Tampangnya tuh cerah banget gitu. Tuh bener ya. Kayak yakin kayaknya bisa. Bener katanya Pange, masa iya sih? Kita kalau lihat tampangnya dia kan TPN tuh bahagia gitu, senyum aja gitu kayak. Ini bro, sekarang gue pengen masuk yang ini. Mahfud mengundurkan diri itu. Itu kan sampai live tuh di Karni Ilyas ya kan. Tanggapan dari TPN apa sih kayak begitu tuh? Lo nanya tanggapan gue aja. Oh, lo nggak mewakili TPN ya? Oke, tanggapan lo aja deh. Iya, ini sesuatu yang memang harus dilakukan, dan menjadi contoh sebenarnya soal bagaimana ketika lo memang mau jadi capres atau cawapres, lo pengen maju untuk sebuah jabatan publik yang tinggi, lo harus meletakkan hal-hal yang akan membuat lo berada dalam konflik of interest, gitu. Ada pertanyaan, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ya justru di situ sebenarnya Pak Mahfud menunjukkan beliau adalah sosok yang bertanggung jawab gitu, karena punya banyak kan kerjaan-kerjaan yang belum tuntas. Kalau Pak Mahfud cuma mikirin diri sendiri aja, mungkin udah cabut dari kapan tahu, gitu kan? Nah itu yang dilakukan kenapa menunggu sampai sekarang. Nah pertanyaannya adalah Pak Mahfud udah ngasih contoh nih. Gitu. Yang lainnya gimana gitu ya? Ikut apa enggak? Gitu. Tapi ada yang bilang, ngapain juga lo mundur? Kan cuti cukup. Gitu gimana tuh? Loh tetap aja menurut gue, kalaupun lo cuti, lo kan cuti mungkin bebas dari fasilitas yang melekat. Tapi kan title lo nggak hilang. Nggak hilang. Gitu. Anda tetap jadi menteri, Anda tetap jadi presiden, ya kan? Itu nggak hilang loh. Nggak hilang gitu. Dan sebenarnya bagaimana kita bisa membedakan mana fasilitas negara yang lo pakai, mana yang enggak? Gitu. Apakah ada stikernya gitu yang mana yang negara, mana yang enggak? Kan enggak juga. Iya kan? Jadi susah banget sebenarnya. Susah banget. Sekarang tinggal pertanyaan, udah ada contohnya, mau diikuti apa enggak? Nah, udah ada yang jawab tuh. Apa? Cukup Pak Mahfud aja mundur katanya sih. Adanya Prabowo. Karena Prabowo udah nggak kan. Ada tuh di berita tuh kan. Nah, sehingga kalau cukup Pak Mahfud aja yang mundur, ya kita bisa bilang cukup Pak Mahfud aja yang jadi wapres, Ganjar jadi capres, jadi presiden. Nah, yang lain cukup jadi capres sama cawapres. Iya. Seperti yang waktu itu, ya kan. Temen lu itu yang belum mundur. Bukan, yang di kertas suara yang 4L itu loh.
Aduh. Lo lagi. Iya kan? Kita pernah bahas tuh kalau kita buka kertas suara Di Konoha, itu. bukan Indonesia. Om lagi, om itu lagi, om Dia itu lagi, dia gitu. lagi, dia lagi. Itu dari gue umur 17 loh itu. Iya. Nah berarti kalau menurut lo nih, lo dari umur 17, om itu udah ada. Itu emang mau membangun nusa dan bangsa kan? Oh itu kan gemanya gitu, nusa dan bangsa, iya kan? Atau memang ambisinya dia aja? Ya itu nggak bisa di ini. Menurut gue ketika lo bilang lo mau membangun negara, membangun bangsa, dan lo juga punya ambisi yang menggebu-gebu, ya orang nggak akan tahu sebenarnya yang jujur yang mana. Lo akan bisa ngebedain juga. Iya. Tapi kan yang kita bisa lihat tuh adalah adalah tindakannya ya. Gue selalu bilang gue tuh sebenarnya nggak pernah percaya sama orang, gue percaya sama values-nya mereka. Karena orang tuh pasti bisa orang tuh bisa berubah dan pasti kita bisa kecewa sama orang. Tapi values nih, menurut gue itu dan nilai itu bukan sesuatu yang lo ucapkan, tapi lo lakukan. Rekam jejak. Jadi cek rekam jejaknya mereka. Udah pasti. Nah, kira-kira mana nih yang values-nya nggak pernah berubah, selalu tetap baik, berintegritas, dan menurut gue yang gue paling lihat itu kejadian ya adanya di Pak Ganjar dan bukan di orang yang lain. Nah, itu sih gue setuju sih. Itu konsisten banget itu ya. Iya. Di gubernur aja udah nginep di rumah orang. Dari zaman gubernur loh, bukan karena dia mau nyapres. Bukan, iya. Sebelumnya Dan bukan cuma soal pencapaian atau prestasi ya, tapi juga menurut gue values itu kan lebih gede dari itu ya. Lo soal apa sih yang menjadi prinsip hidup lo tuh apa? Gitu. Pernah nggak lo ngomong A, lo lakukan B? Gitu kan. Emang ada yang begitu ya? Banyak. Salah satunya siapa nggak? Temen lu. Temen lu kurang ajar. Nembak host dia. Bisa. Tinggal udah tunggu waktunya kapan masuk aja. Terus gitu. Jadi halo Sam. Jadi gua nggak ikut-ikutan. Cuman ya gitu. Menurut gua kenapa misalnya gua memutuskan udah lama ya gua memutuskan bahwa gue merasa yang tempat buat Indonesia itu adalah Pak Ganjar. Karena menurut gue, ya soal values tadi sih. Yeah. Values dan juga achievement. Tapi values itu menurut gue sesuatu yang sangat langka sih di dalam politik ya. Utopia nggak sih itu? Enggak lah. Harusnya enggak ya? Harusnya enggak. Cerita lah pengalaman lu dengan Pak Ganjar lari-lari itu yang sampai hari ini tidak berubah value-nya kan. Ya buat kita supaya kita tambah yakin nih tanggal 14 kita nggak salah lihat rekam jejak. Jadi gue tuh pertama kali lihat yang namanya Ganjar Pranowo tuh gue masih umur berapa? Awal 20-an lah. Oke. Itu zaman masih DPR. Nggak kenal gue nggak kenal. Oh iya. Senturi kan waktu itu kan. Oh iya. Senturi, kan. Tiba-tiba gue lihat, ya kan rambutnya putih ya, stand out kan. Yeah. Terus ngomongnya kan seru lah gitu, ngomongnya seru gitu. Kadang-kadang dia emang orator tuh. Orator lah gitu. Gue merasa, wah ini orang keren nih, gitu. Ini orang keren. Jarang gue impress sama anggota DPR soalnya kan. Biasanya gue kalau dengar anggota DPR ngomong tuh ya B aja gitu ya. Ada gue Budiman tuh, gue suka. Belok juga tuh. Nah, terus lu ketawa terus. Gitu, cerita lain lagi tuh. Nah, ntar gue undang lagi lu kesini. Nah terus udah gitu kan Mas Ganjar tuh maju Pilgub Jawa Tengah ya 2013 tuh. Lawan incumbent kan? Iya. Lawan incumbent. Nah terus gue lihat ceritanya kayak lo polling itu di bawah 10% bro, kalau nggak salah pertama kali ya. 7% kalau nggak salah, jauh banget kan? Jauh. Iya, dan menang. Dan gue melihat jalan hidupnya Pak Ganjar, apa yang dia harus lalui, dia perjuangkan sampai sekarang, gue bisa vibing sama itu sih. Gitu. Ya gue juga relatif bukan anak siapa-siapa lah, gitu ya, bukan anak konglo, bukan darah biru politik gitu ya. Bener. Kita bener-bener meniti jalan dari bawah gitu. Ya, bener. Ya. Nggak punya paman ya nggak kita? Gue punya paman, tapi paman gue bukan hakim MK gitu aja. Gitu. Jadi gue vibing lah ya. Gitu. Gue vibing cocok. Terus di titik itu gue merasa ini orang cocok one day jadi presiden Indonesia. Kalau memang ada jalan ya. Kalau memang ada jalan ya. Kalau beliau maju lagi Pilgub Jawa Tengah, belum kenal ya gue. Gue belum kenal nih. Belum kenal. Gue cuma lihat dari jauh aja gitu. Maju lagi. Terus 2019 Pilpres Pak Jokowi menang lagi. Di situ kan kita harus mulai berpikir berikutnya siapa? Siapa nih? Berikutnya siapa? Betul. Siapa? Di situ gue udah membuat komitmen sama diri gue sendiri. Gue mau dukung Ganjar maju jadi presiden. Dari kalau ada kesempatan gue mau membantu dari dekat. Apapun yang gue dibutuhkan akan gue lakukan. Ini lo belum ada jalan ke sana kenal ya? Belum. Karena rekam jejak tadi. Belum. Di situlah. Nah di sana dengan perjuangan yang dilalui Pak Ganjar, gue melihat lah. Beliau itu struggle-nya kan berat menurut gue karena bukan cuma struggle bersama berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak
kubu dengan beliau, tapi juga mungkin orang-orang yang satu sisi sama beliau gitu kan. Jadi di dalam setiap medan tuh selalu ada perjuangan dan selalu bisa dilalui dengan baik gitu. Di situ gue sangat kagum sih dan merasa bahwa yang namanya pemimpin itu emang harus melewati proses. Ya, emang harus akan ditempa. Gitu. Itu bukan cuma sekedar lip service, itu beneran gitu. Itu hal-hal yang nggak bisa lo beli dengan uang lah. Basically di situ. Sampai ketika perjalanan Pak Ganjar mau jadi capres pun itu kan nggak mudah, bro. Ya gitu kan. Ini kan bukan tiba-tiba. Emang internal emang lo disuruh tempur dulu internal kan. Memang harus begitu kan. Iya. Pokoknya setiap satu medan tempur yang dilalui dengan baik oleh Pak Ganjar, level of respect gue tuh naik terus, bro. Naik terus. Sampai ketika gimana berjuangnya Pak Ganjar, bahkan ketika sudah jadi capres, ya kan. Ini emang tempur lagi. Teman-teman bisa ngeliat sendiri gitu struggle-nya gimana kan. Tapi ya selalu dilalui dengan sabar ya. Yang namanya perjuangan itu kan butuh kesabaran soalnya. Nah, di titik itu gue makin yakin, gue merasa bahwa Indonesia itu butuh pemimpin yang kayak gini. Ya, untuk pemimpin yang kayak gini, yang mungkin berani mengambil sebuah keputusan yang tidak disukai oleh segelintir orang, biar orang lain yang lebih banyak merasa mendapatkan manfaat. Dan ujung-ujung kan buat siapa sih? Ya buat bangsa dan negara juga. Gitu. Tapi keberanian ini sih yang menurut gue jadi satu faktor buat gue ya. Keren. Ini karena udah 30 menit lewat. Pertanyaan terakhir nih, Nge. Bukan pertanyaan sih. Pernyataan deh buat nanti nih tanggal 14 nih. Kawan-kawan atau gimana? Yang mana nih kamera? Nah ini deh. Lo titip pesan apa terserah. Buat tanggal 14 gimana nih gitu loh. Gue selalu percaya bahwa tiap 5 tahun ini kan Indonesia berada di persimpangan jalan. Kita mau mikir kita mau jalan kemana nih. Dan menurut gue persimpangan jalan yang kali ini itu yang paling curam persimpangannya. Jadi gue merasa bahwa lo semua harus mengambil keputusan yang benar, datang ke TPS, dan pilih yang terbaik untuk Indonesia. Nomor 3, Ganjar Mahfud. Cakep. Sampai ketemu lagi. Singgi dan Erwin. Ciao.